Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karvita Analisa, NPM 1911101007, PGMBE 2019. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Ridho Agung JMPD. Langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya suka atau cinta, sedangkan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi dapat diartikan filsafat itu adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Di sini ada beberapa definisi menurut Titus 39-81 Masehi. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap atau kepercayaan terhadap kebijaksanaan dan alam yang dapat diterima secara tidak kritis. Kedua, yaitu filsafat adalah suatu proses kritis atau kepercayaan terhadap pemikiran atau suatu pemikiran yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk menggambarkan keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang kata dan konsep. Dan yang terakhir yaitu filsafat tentang problem yang secara langsung memperhatikan manusia. Masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Sebagaimana ajaran Islam, filsafat pendidikan Islam bersumber pokok pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan filsafat pendidikan Islam secara umum ialah agar mahasiswa dapat memahami dan menganalisis tentang konsep-konsep dan teori-teori filosofis tentang filsafat pendidikan Islam, sehingga mereka dapat berpikir secara kritis, mendasar atau radikal tentang filsafat pendidikan Islam. Adapun tujuan khusus dari mempelajari filsafat pendidikan Islam, yang pertama, konsep dasar in general. Yang kedua, konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, beberapa aspek pendidikan Islam. Yang keempat, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang kelima, filsafat pendidikan pondok pesantren. Yang keenam, filsafat pendidikan madrasah. Yang ketujuh, filsafat pendidikan keluarga. Yang kedelapan, filsafat pengembangan ilmu. Yang terakhir yaitu dinamika pemikiran Islam. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Dini Alfarisa. Nama saya Dini Alfarisa dengan NPM 1911100288. Saya dari kelas E, PGMI 2019 semester 3. Di sini saya akan menyampaikan kelanjutan materi sebelumnya, yaitu hubungan filsafat dengan pendidikan. Hubungan filsafat dengan pendidikan bisa juga dilihat dengan mengidentifikasi pendekatan yang ada dalam filsafat, kemudian dikaitkan dengan pendidikan. Pendekatan itu adalah spekulatif, preskriptif, dan analitis. Pendekatan spekulatif berarti memikirkan secara sistematis tentang segala sesuatu yang ada. Ini terdorong oleh daya manusia yang ingin melihat sesuatu sebagai keseluruhan. Dalam bidang pendidikan, pendekatan ini diterapkan untuk menjelaskan konsep bidang kenyataan. Misalnya, mengenai pengertian dasar manusia menurut filsafat antropologis, mengenai pengertian pendidikan, sekolah, pendidik, anak didik, dan sebagainya. Pendekatan preskriptif adalah upaya untuk menyusun standar pengukuran tingkah laku, baik, buruk, benar, dan salah. Pendekatan ini diperlukan misalnya untuk penyusunan konsepsi tentang pendidikan kesusilaan. Dalam hal ini, etika sebagai filsafat nilai tentang tingkah laku manusia dapat memberikan kriteria tentang tingkah laku itu. Nilai baik dan buruk selain perlu diketahui peserta didik, juga perlu diikuti oleh kesadaran mental tentang kesukaannya yang baik dan meninggalkan yang buruk.
Sementara itu, pendekatan analisis berusaha untuk mengenali makna sesuatu dengan mengadakan analisis kata-kata pada khususnya dan bahasa pada umumnya. Dalam bidang pendidikan, pendekatan ini diperlukan mengingat sejumlah konsepsi dalam pendidikan diperlukan kejelasannya. Misalnya, ditelaah tentang makna kebebasan mimbar, kesamaan dan kesempatan, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan membacakan materi tentang filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memperhatikan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang mendasari pendidikan dalam Islam. Tugas filsafat pendidikan adalah memonitori dan mengontrol basis-basis pendidikan. Dengan kata lain, filsafat bekerja di luar praktek pendidikan itu sendiri. Bahkan di luar prinsip dan konsep yang dijadikan dasar pijakan bagi pelaksanaan pendidikan. Karena sesungguhnya, lembaga pendidikan bukan berarti sesuatu yang hidup dalam menara gading dan mengasingkan diri dari lingkup keluarga atau lingkup masyarakat. Akan tetapi, sesuatu yang hidup menyatu dengan masyarakat dan berbagai persoalannya. Filsafat pendidikan Islam melampaui hal-hal dan nilai-nilai yang bersifat absolut. Tidak ada konsep yang sakral atau prinsip yang abadi. Seiring berjalannya waktu, konsep dan prinsip yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pendidikan selalu bisa dikritisi dan dievaluasi. Di level inilah filsafat pendidikan Islam bekerja. Atau dengan kata lain, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai norma pendidikan. Filsafat pendidikan Islam beroperasi di ruang-ruang pengetahuan Islam maupun esensi moralitas. Pengetahuan, sains, bahkan konsep moralitas adalah produk suatu zaman dengan konteks dan spiritnya tersendiri. Filsafat pendidikan berupaya memahami spirit dan konteks tersebut, sehingga tidak ada yang tak tersentuh oleh filsafat. Karenanya, filsafat pendidikan Islam mampu masuk dalam ruang pengetahuan Islam itu sendiri. Filsafat sangatlah dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Pendidikan Islam memiliki keinginan yang kuat untuk mencetak manusia baru dan membangun kehidupan yang baru, sehingga dapat mewujudkan suatu kehidupan yang baru dan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kebaruan selalu muncul dari proses panjang, kritik yang substansial, serta pemecahan yang solutif. Pendidikan Islam mencita-citakan terciptanya manusia dan kehidupan yang baru, maka konsep manusia dan kehidupan yang islami harus berpijak pada konsep fundamental tentang individu, masyarakat, dan dunia. Pendidikan Islam bekerja untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan hubungan antar berbagai golongan, di mana hubungan mereka bersifat integral dan saling membutuhkan, sehingga satu golongan dengan golongan yang lain tidak bisa hidup tanpa adanya timbal balik. Pendidikan Islam dapat masuk ke seluruh dimensi aktivitas manusia, baik jasmani, jiwa, psikologis, serta spiritual. Selanjutnya, pendidikan Islam berusaha menciptakan keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan pembentuk manusia tersebut. Hetzel mengatakan, independence of thought and personal autonomy do not enter into the Muslim thinking about education, which is more concerned with the progressive initiation of pupils into the received truth of the faith. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Paramita. Nama Dian Paramita, NPM 1911100286. Pembahasan berikutnya mengenai objek filsafat pendidikan Islam. Objek itu sendiri merupakan segala sesuatu yang menjadi bahan kajian dari penelitian tentang pengetahuan. Menurut para ahli, filsafat mempunyai dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Pengertian dari objek material itu sendiri merupakan bahan
penyelidikan dari suatu ilmu atau bahan dasar. Objek material ini mencakup segala sesuatu yang ada, baik yang tampak dan yang tidak tampak. Yang tampak, contohnya adalah dunia yang empiris. Kemudian yang tidak tampak merupakan metafisis. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah sudut pandang atau cara pendekatan tertentu untuk menentukan ciri dari suatu ilmu. Objek formal ini mencari keterangan sedalam-dalamnya mengenai objek material atau bahan dasar. Setiap para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Begitupun dalam melihat objek filsafat pendidikan ini. Objek filsafat pendidikan ini mencakup hal-hal yang sangat luas sehingga sulit untuk menemukan titik temu antara pendapat para ahli. Akan tetapi, dalam buku Muhmidayeli, dia menyebutkan bahwa ruang lingkup sama istilahnya dengan objek. Dia menyebutkan ada 12 hal penting yang menjadi objek dari filsafat pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia ideal yang menjadi pokok acuan dari pengembangan dan penyempurnaan. Yang kedua, pendidikan dan nilai-nilai yang menjadi landasan untuk berpikir. Yang ketiga, tujuan pendidikan diarahkan untuk membangun pola dunia pendidikan itu sendiri. Yang keempat, hakikat pendidik dan anak didik yang menjadi subjek-subjek pelaksanaan dari pendidikan. Terus yang kelima ada hakikat pengetahuan nilai yang menjadi aspek penting dari proses edukasi. Yang keenam, hakikat kurikulum yang menjadi tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan pendidikan. Ketujuh, hakikat metode dan pembelajaran yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dari peserta didik. Yang kedelapan, yaitu alternatif yang untuk mengembangkan sumber daya manusia, baik melalui metode dan juga alat-alat. Terus yang kesembilan, keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan lembaga lainnya seperti politik dan pendidikan. Kemudian yang ke-10, keterkaitan antara pendidikan dengan taraf hidup masyarakat. Terus yang ke-11, aliran-aliran filsafat yang ada di masyarakat. Kemudian yang ke-12, keterkaitan antara pendidikan dengan ideologi yang dianut oleh masyarakat. Dengan kata lain, ruang lingkup atau objek dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri lebih tepat dipandang melalui sudut pandang ontologi, yaitu apa hakikat ilmu itu sendiri. Yang kedua, epistemologi, mengenai sumber, sarana, dan tata cara dari penggunaan sarana untuk tujuan pendidikan. Yang ketiga, aksiologi, yaitu nilai-nilai yang didapatkan untuk penerapan kehidupan kita. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek filsafat pendidikan Islam adalah segala aspek yang berhubungan tentang upaya manusia untuk mengetahui hakikat dari pendidikan itu sendiri. Tentang bagaimana cara pelaksanaan pendidikan, bagaimana tujuan pendidikan agar dapat dicapai dengan yang dicita-citakan sesuai dengan ajaran Islam. Oke, itu tadi pembahasan terakhir mengenai konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan kita sampaikan di forum. Sesi tanya jawabnya WA ataupun di e-learning. Untuk itu cukup sekian hari ini. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.